Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung di dalam ibadah online Kementerian Agama Kabupaten Samosir. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Di kesempatan ini kita masih mau diberikan waktu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi menyenangkan hati Tuhan. Kita mau masuk hadirat Tuhan dengan kasih Kristus. Saya jemput kita makin berdiri. Kita mau katakan kepada Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Dengan segenap jiwa kami menyembah Tuhan saat ini. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa
Dan setiap penyembahan kami, selamat kami, tepuk tangan kami mau kembalikan sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang ambil alih sepanjang ibadah kami ini. Dari awal pertengahan kepada akhirnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kami mulai ibadah kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Betapa besar kasih-Nya. Oh
satukan hati kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di kerajaan surga, segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami telah menaikkan pujian kami ya Tuhan. Kami telah menaikkan penyembahan kami Tuhan. Biarlah itu menjadi korban yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat siang hari ini kami Tuhan mau menyerahkan kehidupan kami kepadamu, karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau tempat pengaduan kami. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi tumpuan hidup kami. Engkau yang menerangi jalan kami Tuhan. Engkau yang memberikan Tuhan pencerahan pikiran bagi kami, untuk kami Tuhan bertindak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami sadar dalam hidup kami Tuhan, kami begitu lemah dan kami begitu tidak berdaya Tuhan. Karena itu Tuhan kami datang, kami tersungkur di bawah kaki-Mu, menyerahkan hati kami, pikiran kami ini Tuhan. Hanya di dalam Engkau kami mendapatkan kedamaian Tuhan. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami mendapatkan ketenangan dalam hidup ini Tuhan. Karena itu Tuhan, hadirlah Engkau di antara kami Tuhan, menerangi hati dan pikiran kami. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau ya Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin negara kami Tuhan. Engkau yang memberikan Tuhan juga Tuhan kepada Bapak Jokowi Tuhan, kepala negara kami Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan Tuhan, kekuatan Tuhan, untuk dapat Tuhan menyerahkan hidupnya juga kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan kabupaten kami ini kepada-Mu Tuhan. Kau yang memberikan hikmat Tuhan, kepintaran kepada pemimpin di kabupaten kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan pemimpin kami ini Tuhan yang berpihak kepada rakyatnya Tuhan, yang memikirkan Tuhan kesejahteraan rakyatnya Tuhan. Bukan karena kekuatannya Tuhan, namun karena roh dan pimpinan-Mu Tuhan kepada kepala daerah kami ini Tuhan, beserta jajarannya Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan untuk mengayomi Tuhan, untuk memimpin Tuhan, agar kami Tuhan dapat menikmati anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan melalui para pemimpin kami ya Bapa. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat seluruh Tuhan yang menyaksikan perekaman ibadah online Tuhan. Biarlah Tuhan damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah kami. Yang saat ini Tuhan mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Yang mengalami pergumulan hidup Tuhan, yang kadang Tuhan merasakan keputusasaan, saat ini Tuhan hiburkan, Tuhan berikan kekuatan ya Tuhan. Karena kami tahu kekuatan daripada Engkau Tuhan melampaui akal dan pikiran kami Tuhan. Karena itu kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan melalui perekaman ibadah online ini Tuhan, nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Bahkan hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu, kami mohon Tuhan urapan-Mu Tuhan mengalir atas hamba-Mu Tuhan. Setiap ucapan yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, Tuhan yang mengurapi, biarlah menjadi berkat bagi kami yang mendengarkannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga memohon, biarlah Tuhan rangkaian ibadah kami ini semuanya menyenangkan hati Tuhan. Biarlah semuanya menjadi guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang layak diagungkan, layak dimuliakan Tuhan. Tiada Tuhan selain Engkau, tiada Allah yang berkuasa selain Engkau. Engkaulah penguasa langit dan bumi dan seluruhnya. Semua malaikat surga Tuhan bersujud menyembah kepada-Mu. Dan kami juga Tuhan di tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita langsung kepada Alkitab kita. Kita buka yang tertulis dalam Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat. Ayat ini ada 13 ayat. Semua kita yang menyaksikan ibadah ini, mari diperhatikan. Saya akan baca firman Tuhan. Begini firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa,
dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kelima, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Lukas pasal yang keempat ini, perikopnya di atasnya dibuat di sana pencobaan di padang gurun. Namun ketika saya membaca firman Tuhan ini, sebenarnya ini merupakan salah satu rahasia yang bisa saya katakan rahasia yang terungkap, ya, yang disingkapkan Tuhan. Bagaimana ada satu permainan yang dibukakan oleh iblis di hadapan Tuhan. Saya yakin sebenarnya iblis tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Namun kenapa dia datang kepada Tuhan Yesus lalu memberi percobaan? Sebenarnya pasal ini mengungkapkan bagaimana orang percaya, bagaimana orang yang mengasihi Tuhan, mengungkapkan bagaimana dia akan memperoleh, ya, ujian, cobaan, dan persoalan, yaitu yang disebut namanya si iblis atau si setan. Kenapa saya katakan seperti itu? Ada terungkap rahasia yang diungkapkan Tuhan melalui firman Tuhan ini. Karena kalau kita bertanya, istilah berpikir secara logika, nggak mungkin iblis berhasil menghasut Tuhan. Tapi namun dalam pasal ini dituliskan bagaimana iblis itu berusaha sekali memperdaya ataupun menghasut, ya, atau bisa dikatakan adalah menaklukkan kerohanian pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam pasal 4 ini ayat yang kedua, di situ dikatakan, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Namun jawaban di sini ayat yang ketiga itu berbicara roti. Malah ayat yang kedua bahwa Yesus telah selesai mengerjakan puasanya. Dan ayat ketiga dia sudah dicobai dia. Sebenarnya menjadi pertanyaan adalah, kan sudah selesai Tuhan Yesus puasa. Sudah selesai Tuhan Yesus puasa, lalu si iblis itu merancang atau berusaha menghasut bagaimana supaya Tuhan Yesus itu mendengarkan, bisa saya katakan adalah perkataan iblis atau firman iblis. Sebenarnya kalau orang sudah selesai puasa sudah bebas, karena memang sudah 40 hari 40 malam. Kita tahu memang puasa di Alkitab itu memang cuma 2 yang mengalami yang maksimal atau yang lama. Yang pertama adalah puasa Musa, yang kedua adalah puasa Tuhan Yesus. Makanya sekarang hamba-hamba Tuhan selalu mengatakan
Mari kita sama-sama mengadakan puasa Tuhan Yesus. Karena memang hanya 40 hari 40 malam lah ya, yang lebih banyak mayoritas orang mengerjakannya. Tetapi yang saya mau katakan dalam firman Tuhan ini, semua kita yang melihat di dalam ibadah ini, bahwa sebenarnya bukan berbicara lapar ini sebenarnya. Bukan berbicara seorang lapar lalu membutuhkan roti. Sebenarnya kalau kita lihat penekanan ayat 3 itu, lalu berkatalah iblis kepadanya, jikalau engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jikalau engkau anak Allah. Artinya di sini ya, menurut tanaman si iblis adalah dia menanamkan sesuatu kepada pribadi Tuhan. Yaitu dia menanamkan bagaimana supaya Yesus itu menampakkan keilahiannya di depan semua orang. Artinya ketika Tuhan Yesus seandainya menuruti perkataan iblis ini, berarti di Alkitab dicatatkan itu bagaimana Yesus itu adalah merupakan seorang pribadi ilahi. Malah sebenarnya Tuhan Yesus tidak mau semua orang mengetahui bahwa dia adalah pribadi ilahi. Kenapa? Karena kita tahu di perjanjian lama, kalau dia seorang ilahi, maka orang akan lari daripadanya. Maka orang akan ketakutan daripadanya. Kenapa? Karena di perjanjian lama kalau orang bertemu dengan Tuhan, orang Israel percaya yang pertama bisa mati. Yang kedua bisa menyatakan tentang dosa tentang hidupnya. Malah kedatangan Tuhan Yesus adalah menyingkapkan bagaimana dia mau menyelamatkan manusia. Cara menyelamatkan manusia berarti ada sesuatu yang dia kerjakan secara mendekat. Saya katakan adalah Tuhan Yesus harus mendekati orang itu untuk memperoleh keselamatan. Jadi iblis ini menanamkan bagaimana supaya Tuhan Yesus itu menunjukkan keilahiannya. Akhirnya yang terjadi adalah ketakutan yang muncul dari setiap orang yang mendengar tentang dia. Karena dia adalah seorang ilahi atau Tuhan. Dan Tuhan menyadari itu. Apa yang dikatakan iblis ini sebenarnya di belakangnya bukanlah berbicara tentang roti. Karena kalau seandainya roti, dia sudah selesai tentang ibadah. Dia sudah selesai, itu namanya puasa. Kalau udah puasa sebenarnya kapanpun itu bisa namanya membuka puasa, atau bisa dikatakan sudah bisa makan dia. Tetapi yang ditanamkan iblis adalah bagaimana supaya Yesus itu menunjukkan keilahiannya. Akhirnya tujuan Tuhan di perjanjian lama menyelamatkan itu adalah kegagalan yang terjadi. Dan untuk itu kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, kadang-kadang banyak tipuan-tipuan iblis yang datang kepada kita, yang kita tidak menyadari, seolah-olah yang datang kepada kita itu merupakan salah satu pujian, sanjungan, kata-kata yang kayaknya membangun. Sama seperti yang di dalam firman Tuhan ayat 3 ini, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Artinya bahasanya, engkau kan anak Allah, bisa, nggak usah susah-susah, jadikanlah batu ini jadi roti. Kan sebagai Tuhan tidak ada keterbatasan. Itulah karena yang dikatakan iblis kepada Tuhan Yesus. Dan banyak juga seperti itu diperkatakan. Mungkin ada orang-orang atau siapapun, mungkin dunia pun menanamkan kepada kita sesuatu. Dia seolah-olah menangkap, tapi dia menjatuhkan. Ada rahasia di balik itu semua. Untuk itu semua kita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari. Tapi Yesus berhasil mengetahui pemahaman apa yang ditanamkan oleh iblis. Makanya dijawab, ayat yang keempat dijawab di sana. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya jawaban Tuhan Yesus di sini, semua kita dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dia menjawab dengan firman bahwa memang sebenarnya ya Tuhan bisa menangkis dan dia melemparkan bagaimana sebenarnya supaya iblis itu mengetahui bahwa Tuhan tidak akan pernah bisa tertipu. Jadi dalam kita mengikut Tuhan, sering kita dalam dunia ini
mengalami sanjungan, mengalami pujian, lalu kita tidak tahu pujian itu kadang menjatuhkan kita, membuat kita artinya terlena, dan bahkan membuat kita lupa diri bahwa kita ini adalah seorang hamba, bahwa kita ini adalah seorang anak Tuhan yang berbuat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, semua kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari jangan izinkan dirimu terlena oleh karena godaan iblis. Apapun yang diperkatakan iblis seperti mengangkat, tetapi sebenarnya engkau telah dijerumuskan ke dalam yang lebih gelap itu. Tapi kita belajar kepada Tuhan Yesus. Kita punya jawaban. Ya, jawaban tetap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang yang naik ke atas, di atas. Tapi Tuhan menghendaki kita adalah orang yang belajar dari bawah melihat. Supaya apa? Supaya kita belajar melihat ke bawah dan kita tidak jatuh lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Dan firman Tuhan juga berkata ayat yang kelima. Kemudian dia membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ya, Tuhan Yesus dibawa ke tempat yang tinggi. Ini artinya berbicara bagaimana kedudukan. Iblis tahu bahwa manusia itu suka dengan nama kedudukan. Iblis tahu bahwa manusia itu sangat-sangat suka sekali yang namanya ditinggikan. Tetapi Yesus mengerti pemahaman atau perkataan iblis di situ. Dia bukan sebenarnya ingin meninggikan Tuhan, tetapi dia ingin bagaimana Tuhan Yesus ini sebenarnya supaya dia jatuh, supaya dia lupa apa maksud dan rencana Tuhan yang terutama ketika Tuhan Yesus datang ke dunia. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan banyak orang sekarang, semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus tidak menyadari bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang ingin menjatuhkan kita. Banyak orang memang sekarang ditawar jabatan, ditawar kedudukan, diangkat ke tempat tinggi. Tetapi dia tidak bertanya apakah memang itu merupakan sudah kehendak Tuhan. Apakah sudah menjadi rencana Tuhan? Apakah itu sudah menjadi kemauan Tuhan? Kalau Tuhan Yesus dia menyadari itu mau menjatuhkan saya, tujuan dia bukan baik, tujuan dia bukan benar. Nah, untuk itu kita yang mengasihi Tuhan, mari kita berjaga-jaga dengan semua ini. Banyak orang menduduki sesuatu tetapi menyakiti orang. Saya pernah mendengar ketika seseorang ditawari oleh seseorang suatu kedudukan kepadanya, rupanya kedudukan itu diberikan adalah karena dia merasa sakit hati dan juga ya sebenarnya tujuan dia adalah karena dia punya hati yang tidak baik dengan orang lain. Dan ketika digantikan tadinya orang yang mengganti ini nggak tahu apa-apa dia, nggak tahu persoalan dia menggantikan ini. Tapi ketika dia duduk, dia baru tahu ada yang sakit hati ketika dia naik ke tempat dudukan yang diberikan. Dan ini saya katakan, kalau kedudukan yang bukan dari Tuhan, memang itu adalah menyakiti orang lain. Dan itu juga tidak akan jadi baik bagi kita.
Makanya kita semua anak-anak Tuhan, mari. Ketika dunia menawarkan sesuatu kepada kita, kita perlu bertanya, apakah memang ini baik yang diberikan kepada kita? Apakah memang ini sungguh-sungguh ketulusan? Atau memang ada maksud yang lain? Jadi kalau iblis ini ketika dia membawa Tuhan Yesus supaya dia jatuh. Makanya nanti dikatakan di sini, ya, kalau di dalam ayat selanjutnya 9, oh jatuhkan dirimu ke bawah dan akan ditolong kamu oleh malaikat-malaikat Tuhan. Artinya iblis berusaha menggagalkan manusia ilahi Tuhan supaya rencana Tuhan itu gagal. Untuk itu bagi kita, mari, memang menjadi orang yang benar itu tidak gampang, susah. Karena kita harus memperolehnya harus dengan jalan yang benar. Kita harus memperolehnya dengan jalan yang betul-betul jalan yang ditujukan oleh Tuhan. Kalau bukan jalan dari Tuhan, maka itu adalah kejatuhan yang akan terjadi kepada kita. Sama seperti iblis merancang bagaimana supaya Tuhan Yesus ini jadi. Sebenarnya ini berbicara tentang kita. Seperti saya katakan tadi, iblis ini tahu itu dia Tuhan, gak mungkin menang dia. Tetapi Alkitab catatkan ini kepada saudara dan kepada saya sebagai pengikut Tuhan. Mari, hendaknya kita berjalan di jalan Tuhan. Amin. Kita berjalan di jalan Tuhan. Kita kerjakan saja dengan ketulusan apa yang menjadi bagian kita. Setelah itu nanti Tuhan akan tunjukkan jalan yang terbaik. Karena apa? Karena sudah terbaik bagi Tuhan, maka itu juga lah yang terbaik buat kita. Amin. Kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak akan berani siapa yang menutup, tidak ada. Makanya banyak orang dia tanpa menyadari rancangan ini sebenarnya sudah dirancang kepada dirinya. Ketika dia menghadapi kesulitan, ketika dia menghadapi istilahnya seperti orang mengatakan dia jatuh dari yang pernah dia duduki, oh dia langsung menangis dia. Dia berkata dalam dirinya, oh Tuhan kenapa seperti ini Tuhan? Kenapa seperti ini Tuhan? Malah ketika dia naik, dia tidak bertanya tadi ke Tuhan. Tuhan, dari muka ini Tuhan? Dari Tuhan kah ini? Kehendak muka? Ketika dia nanti tidak bertanya, ketika dia jatuh, oh kenapa ini Tuhan? Nah kita, sebagai anak Tuhan, mari kita libatkan segala sesuatunya dari Tuhan. Kita libatkan Tuhan di segala kehidupan kita. Percayalah, kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak akan pernah ada yang bisa menjatuhkan. Amin. Tidak akan pernah bisa menjatuhkan kalau Tuhan sudah mengangkat kita. Buktinya adalah ayat 7. Jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Bandingkan. Saya akan berikan ini semua kepadamu. Dan ini juga bisa berbicara materi. Ya. Materi juga kadang-kadang itu membuat kita lupa siapa kita. Karena memang biasanya kedudukan dan materi sejalan. Orang mencari kedudukan karena dia mencari materi. Tapi kalau anak Tuhan, kalau dikasih kedudukan, sebenarnya nilainya bukan materi, tetapi tugas dan pekerjaannya untuk memperbaiki, untuk kebenaran. Amin. Memperbaiki yang salah, meluruskan yang benar. Tetapi kalau tujuan iblis di sini adalah bagaimana dia supaya dia terpikir kepada hal dunia. Makanya yang terjadi banyak sekarang orang ketika dia tidak menduduki sesuatu apalagi ya dia stroke penyakitan. Karena apa? Ya karena dia memang mendudukinya bukan karena memang dia mengerjakan karena tugas yang dari Tuhan. Ataupun bisa dikatakan tugas itu adalah merupakan tanggung jawab dia untuk membawa kepada kebenaran. Tapi pikirannya adalah materi. Makanya kita bangga
Sebenarnya kalau ada anak Tuhan, dia pejabat, tapi sederhana orangnya. Amin. Karena itu yang benar. Ya, itu yang benar. Kalau kita berpikir kenapa Tuhan Yesus tidak lahir menjadi orang kaya, tetapi penanaman Tuhan Yesus adalah materi, bukanlah itu ukuran. Amin. Materi bukan itu ukurannya, tapi ukurannya adalah tanggung jawab dia di hadapan Tuhan dan di hadapan, kalau dia istilahnya untuk negara, di hadapan negara, terutama adalah di hadapan Tuhan. Namun kalau iblis selalu membawa dia, ketika dia diangkat, lalu dia juga diberi tanaman pemikiran tentang materi. Sehingga apa yang terjadi? Yang jadi adalah kejatuhan. Makanya kalau orang yang fokusnya adalah dunia, selesai dia menjabat, yang terjadi ya sakit. Beberapa yang pernah saya lihat, ketika dia menjabat menjadi kepala dinas, ya setelah dia selesai dari jabatannya pensiun, ya pensiun, stroke dia. Setelah itu nggak lama lagi langsung mati. Nah saya berpikir ini kenapa seperti itu? Berarti selama dia duduk di jabatan dunia itu, dia tidak bersandar kepada Tuhan. Karena apa? Karena buktinya ketika dia udah gak di situ lagi, sakit lalu mati. Kalau dia anak Tuhan, ya pasti masih banyak kerinduan dia. Kalau di Samosir ini, apa yang perlu mau dibangun di Samosir? Pasti banyak istilahnya usulan-usulan dari badinya membangkitkan kemajuan untuk Samosir ini. Untuk itu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari ketika kau mendengarkan firman Tuhan ini, janganlah kau merasa nyaman dengan apa yang kau terima itu, tetapi kerjakanlah tanggung jawabmu dengan baik di hadapan Tuhan. Karena ketika kau diangkat di atas, hati-hati, ada yang berusaha menjatuhkan. Tetapi ketika kau di atas, ya, bergantunglah kamu kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, ingat Tuhan yang di atas sana, maka kamu akan berjalan dalam kebenaran dan kebaikan. Dan ketika kamu mengerjakan kebenaran kebaikan, maka kebaikanlah juga yang kau akan terima dari Tuhan, dan hidupmu akan menjadi yang baik. Demikian firman Tuhan. Saya tidak panjang lebar bagi firman Tuhan, tapi mari kita belajar daripada Tuhan Yesus ini. Dia tetap hidupi hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan selalu menolong kami dari segala rencana-rencana iblis yang ingin menjatuhkan kami, yang ingin merusak hidup kami. Berikanlah kami hikmat daripada-Mu ya Tuhan Yesus, supaya kami bisa menghadapi suasana-suasana yang ingin merusak iman kami, merusak hati kami, merusak pikiran kami. Tetap kami bisa mengandalkan firman Tuhan. Sama seperti Tuhan, tetap menjawab sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sering hati kami ini ya Tuhan merasa tersakiti, sering hati kami ini Tuhan merasa disinggung. Tetapi pembelaan Tuhan senantiasa ada bagi kami, karena jawaban kami adalah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua yang mendengarkan firman Tuhan. Berkati semua yang mengalami beban-beban berat karena masalah-masalah ini, bahkan rancangan-rancangan dunia ini yang ingin merusak kerohanian orang percaya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus tidak akan berdiam diri melihat anak-anak-Mu yang teraniaya secara rohani dan juga
teraniaya oleh karena berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua mendengarkan firman. Berkati juga Kementerian Agama, Ibu Penbora, Ibu Hesti yang selalu membina dan membawa kami, Tuhan, untuk membawa kami, mengajar kami, untuk memenangkan jiwa-jiwa melalui ibadah-ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kepala kantor dan berkati semua kepengurusan yang ada Tuhan secara struktural yang ada di Kemenang. Berkati bangsa kami. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus mendengarkan doa kami. Inilah doa kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat yang dari Bapa, dicurahkan dan diberikan kepada kita. Berkat yang melimpah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kesehatan kita. Tuhan memberkati panjang umur kepada kita. Dan Tuhan memberkati ekonomi hidup kita. Dan Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dan anugerah keselamatan yang dari Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, supaya keselamatan itu menjadi bagian kita. Penyertaan Roh Kudus juga menyertai segala kehidupan kita selama kita berjalan dalam dunia ini. Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Sama-sama katakan